The Table adalah sebuah program di mana anak-anak muda bisa dengan leluasa berdiskusi, menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan mengekspresikan keraguan mereka tentang iman Kristen dan relevansinya di kehidupan sehari-hari. Di program ini kita akan bahas hal-hal yang mungkin tidak bisa dibicarakan dengan bebas di luar sana. Mulai dari kekecewaan dengan gereja, pacaran beda agama, hingga pandangan Kristen mengenai praktik homoseksual dan mental health. Pertanyaan atau keraguan apa yang teman-teman ingin bagikan? Anyone can come to the table. Di dating apps banyak orang yang hanya sekedar iseng-iseng. Kayaknya orang bakal berekspektasi gitu kalau udah di dating apps. Itu salah di kita dong, punya ekspektasi kan gitu. Aku justru malah memudahkan kita untuk mencari pasangan yang seiman gitu. Oke, halo, perkenalkan aku Jessica Ardana, bisa dipanggil JJ. Usia aku saat ini 21 tahun. Untuk kegiatan aku magang di salah satu TV di Indonesia. Halo semuanya, nama gue Adrian Ratnaditya, biasa dipanggil Adrian. Umur gue 21 tahun dan saat ini gue lagi berkegiatan sebagai mahasiswa di kampus broadcasting di Jogja. Perkenalkan aku Kayla, usiaku 19 tahun. Kegiatan sekarang sebagai mahasiswi, masih berkuliah. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Michael Vincent, panggilan gue Michael, umur gue 22 tahun, gue salah satu mahasiswa di kota Tangerang. Nama saya Francisca, usia 26 tahun, saat ini saya bekerja sebagai seorang dokter. Nama aku Pangeran Ringgit Marbun, umur aku 23 tahun, aku mahasiswa tingkat akhir, kesibukan aku masih menyelesaikan skripsi. Kalau gue pribadi nggak pernah install, nggak pernah pakai, tapi lingkungan gue yang pakai. Menurut gue lebih banyak sisi negatifnya ya daripada kita gunain dating apps itu. Nggak pernah. Kenapa? Karena menurutku nggak butuh dating apps. Sejauh ini sih gue nggak pernah pakai dating apps ya. Karena menurut gue kalau misalkan lo memakai dating apps berarti lo kayak kurang percaya diri dengan diri lu sendiri. Nggak pernah, karena belum sempet pakai, sudah ketemu jodohnya, sekarang sudah menikah. Pernah, menurut aku dating apps kan wadah ya. Jadi kalau misalnya kita ada teknologi, ada medianya, kenapa nggak dipakai? Aku pernah. Waktu itu sempat aku habis putus sama mantan aku dan aku ngerasa kayak galau banget dan juga aku kesepian. Jadi makanya aku kayak dengerin saran dari teman-teman aku untuk download aplikasi itu, siapa tahu dapat teman gitu aja sih. Aku tahu dari teman-teman. Dari Instagram kayaknya. Ada beberapa orang yang pernah pakai, teman-teman saya. Gue bisa ngeliat dari lingkungan teman-teman gue sendiri dan lingkungan main gue, yang kebanyakan teman-teman gue tuh hampir seluruhnya itu memakai dating apps. Dating apps sih, kalau tahu sebenarnya ya tahu aja, karena kalau misalnya kita dari sosmed, biasanya itu nanti ada aja gitu yang ngasih tahu atau aplikasinya nongol iklannya di sosial media kita, biasanya kayak gitu sih. Dari lingkungan di sekitar gue, ada beberapa teman yang pakai itu dan beberapa orang pakai itu dalam kondisi punya pasangan dan akhirnya malah merusak hubungannya. Saya kurang tahu ya, karena saya nggak pakai dan nggak berani ngejudge. Tapi menurut saya untuk beberapa orang pasti ada yang pakai untuk benar-benar cari pasangan. Mungkin beberapa juga bisa memanfaatkan untuk hal-hal lain, bukan cuma FWB gitu ya, tapi bisa jadi buat penipuan juga mungkin. Kalau menurut aku mungkin lebih untuk ke iseng-iseng aja ya, karena kalau untuk nyari pasangan hidup nggak mungkin orang sepele banget dengan cuma pakai aplikasi aja. Gue bisa bilang kalau dating apps itu merupakan sebuah aplikasi yang dimana hanya untuk mencari FWB, karena ya buat cari senang-senang aja, nggak mungkin lah lu nyari pasangan lewat aplikasi yang belum tentu juga tuh orang-orangnya bener semua di situ. Menurutku FWB aja kali ya, bukan yang pasangan bener-bener pasangan gitu. Jadi just for fun aja kayaknya. Karena balik lagi untuk perspektifku, pasangan yang beneran pasangan kayaknya bisa didapatkan bukan lewat dating apps gitu. Emang dari relasi kita secara real life. Kalau menurut gue dating apps itu malah kayak kita iseng-iseng aja ya, apalagi kita di usia 20-an kita masih cari-cari jati diri, masih coba cari yang terbaik. Dengan adanya banyak opsi yang ada di dating apps itu malah bikin orang atau mungkin teman-teman gue sendiri ya itu ngerasa nggak puas dengan apa yang udah dia punya sekarang, which is pacarnya.
dengan coba cari pelampiasan atau penyegaran dengan install dating apps dan match sama lawan jenis yang lain kayak gitu sih. Pengalaman aku di dua posisi itu ada ya. Ada yang benar-benar nyari pasangan hidup dari dating apps karena latar belakang ya banyak lah ya. Misalnya dari karir, dari umur juga, dari kesempatan dari dia untuk dapat berinteraksi. Ada juga yang memang untuk FWB atau iseng justru banyak banget. Itu ya biasa, mungkin masih belia ya umurnya mungkin. Sebenarnya percaya nggak percaya, tapi lebih banyak nggak percayanya. Gue nggak percaya. Percaya, karena memang nggak sedikit juga ya cerita kayaknya dari orang-orang yang menemukan jodohnya dari aplikasi dating app. Aku pribadi nggak percaya karena aku percaya pasangan hidup akan didapatkan lewat real life, relasi kita di dalam real life kita. Mungkin 1:1000 atau ya itu sangat kecil sih menurut gua kemungkinannya. Percaya karena ya kita nggak bisa sih menurut aku ya mengkotak-kotakan, oh kalau pakai kita mendapatkan jodoh di sini itu udah pasti baik, di sini enggak gitu. Jadi menurut aku dating apps ya logik juga untuk dapat pasangan di situ, pasangan hidup bisa. Karena saya nggak pernah pakai, saya nggak tahu. Tapi namanya sama seperti semua sosial media yang lain ya, namanya aplikasi dan lain sebagainya. Selalu ada resiko untuk jadi ketagihan, apalagi ya ada beberapa orang yang pakainya sering banget gitu, atau mereka benar-benar jadi nyaman pakai itu, ketemu orang-orang baru bisa jadi ketagihan. Kalau aku, menurut aku sih enggak ya. Cuman kalau misalnya ada orang-orang yang ketagihan, ya tadi mungkin karena saking banyaknya pilihan list yang udah ada di timeline dia, ya itu mungkin jadi ketagihan. Kalau dari aku nggak ketagihan karena dari berbagai manfaat yang udah aku rasain. Kebanyakan iya ya. Ada yang udah dapet yang sesuai nih, yang cocok, tapi pengen cari yang lebih lagi yang ada di dating apps itu kan mungkin. Teman-teman gue yang cowok sering juga banyak yang memakai dating apps. Ya menurut mereka, menurut penglihatan gue, teman-teman gue tuh pada kecanduan atau bisa bilang benefit lah buat mereka. Ketagihan. Karena biasanya orang-orang yang menggunakan dating apps, sepenglihatanku ya di teman-temanku, mereka akan kayak terus mencari gitu. Walaupun menurutku itu just for fun, tapi ternyata menurut mereka itu seru gitu. Dan menurut sepenglihatanku itu kind of addicting sih buat mereka. No. No? No? No. Yes. No. 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 No? No. 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 Yes. 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 No. No. Yes. 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 No. No. Yes. Misalnya pakai dating apps, efektifnya dalam artian jadi praktis aja sih untuk memulai interaksi ya. Sebenarnya nggak efektif karena ya tadi itu, karena semuanya bisa dipalsuin. Jadi kayak ya kita tahu dianya juga enggak, mau kenal dia sebenarnya nggak perlu pakai dating app, karena di Instagram pun bisa kalau cuma pengen tahu aja kan. Jadi kayak dating app kayaknya lebih banyak penipuannya daripada yang aslinya kalau menurut aku. Dating apps online, pas online mereka ekspektasi, pas ketemu ternyata nggak sesuai dengan ekspektasinya jadinya. Kayaknya banyak yang gitu, jadi menurutku nggak efektif. Karena menurut aku nggak se-efektif itu, karena di sana banyak banget orang-orang yang malsuin identitas mereka, bahkan dari hal kecil kayak foto aja dipalsuin. Jadi menurut aku nggak efektif banget sih aplikasi kayak gitu. Tapi di dalam dating apps itu juga ada berbagai macam hal-hal yang bisa dibilang menyeleneh dari aturan-aturan yang ada. Kayak seperti FWB, kalau anak zaman sekarang taunya, yang bisa dibilang itu untuk having sex saja. Buat aku sih efektif dalam artian jadi lebih praktis ya. Maksudnya beberapa, misalnya let's say kalau kita mau kenalan, dulu mungkin harus datang ke rumahnya dulu, ini dulu, naik ini dulu. Tapi kalau misalnya pakai dating apps, efektifnya dalam artian jadi praktis aja sih untuk memulai interaksi ya. Sebenarnya nggak efektif karena ya tadi itu, karena semuanya bisa dipalsuin. Jadi kayak ya kita tahu dianya juga enggak, mau kenal dia sebenarnya nggak perlu pakai dating app, karena di Instagram pun bisa kalau cuma pengen tahu aja kan. Jadi kayak dating app kayaknya lebih banyak penipuannya daripada yang aslinya kalau menurut aku. Gak efektif karena di dating apps banyak orang yang hanya sekedar iseng-iseng atau orang yang cuma gabut
yang lagi cari-cari masalah untuk mengakhiri hubungannya dengan yang sebelumnya dan lain-lain, itu jadi nggak efektif sih menurutku. Kayaknya orang bakal berekspektasi gitu kalau udah di dating apps online, pas online mereka ekspektasi, pas ketemu ternyata nggak sesuai dengan ekspektasinya jadinya. Kayaknya banyak yang gitu, jadi menurutku nggak efektif. Tapi kan seenggaknya sebenarnya antara itu, oke, misalnya memang basicnya ada yang benar dan nggak bisa diuji. Maksudnya pada outputnya kan memang nanti bakal ketemu ya. Itu maksud aku. Kalau misalnya dibilang ada penyalahgunaan di situ, mungkin iya. Tapi kan kita juga sebagai pengguna dating apps ya, kalau mau menguji itu benar apa enggak, pengen tahu ya sampai ketemu. Tapi kalau misalnya juga nggak ketemu kan bukan berarti itu pemalsu atau palsu lah. Ya kalau nggak ketemu berarti nggak ketemu aja. Bingung juga sih, tapi setelah denger ini bener juga sih. Maksudnya kayak kalau untuk Iya. cari aja pasangannya bisa nyari. Kalau memang kita merasa nggak jelas, ya ketemuin aja. Kalau emang Iya. nggak ketemu ya udah gitu kan. Iya. Langsung cari yang lain lagi lebih cepat juga karena ada dating app. Kalau Oke. misalnya dari balik lagi tujuannya ya tadi, bahwa bisa aja kita tetap bisa ketemu kok gitu. Tapi kan bisa lihat juga ekspektasi sama realitanya. Ekspektasi kita bilang orang tersebut cakep, tapi ternyata realitanya enggak, sama Mungkin aja dong karena banyak menyakiti. yang zong kali ya. Jadi Iya. orang jadi merasa kayak males juga deh gitu. Ya berarti semuanya realita kan. Di saat kita sudah jadi ketemu, realitanya itu. Masalah itu sebelumnya kita sudah ada pikiran kalau, wah ini cantik nih, ini apa nih. Itu salah di kita dong, punya ekspektasi kan gitu. Pada akhirnya tunggu sampai ketemu, kan gitu. Jatuhnya PHP nggak sih kalau kayak gitu? Iya. Harapan kita yang bikin sendiri sih. Tapi kalau Tapi dia kalau info nunjukinnya dipalsuin, gitu, infonya dipalsuin Ah. misalnya Iya, kayak, info Kayak dipalsuin. fotonya cakep aslinya enggak. Dan kita Kan bersyukur kalau kita tahu yang sebenarnya, ya kan? Sampai Tapi akhirnya itu bukan tapi- tujuan dari kita, kan kita Iya. tujuannya untuk nyari jodoh. malah jadi nggak Soalnya, efektif karena iya. harus buang waktu ketemu dia lagi. Benar, ternyata zong. Iya. membuang-buang Oke. waktu banget. itu di luar kemampuan kita sih. hanya untuk bersenang-senang, iya, karena tadi aku di awal juga bilangnya itu nggak efektif kan. Jadi menurutku, karena menurutku itu fake, jadi ya banyak orang yang memakai dating apps untuk just for fun gitu. Jadi menurutku sih seperti itu. Walaupun mungkin ada ya yang emang serius, tapi kebanyakan yang aku temuin teman-temanku juga mereka just for fun aja. Iya benar, dating apps hanya untuk bersenang-senang aja. Di sekitarku, di lingkunganku, orang-orang yang pakai dating apps itu rata-rata hanya untuk ya cari pelampiasan aja, cari senang aja. Dia senang untuk di match, dia kayak ngerasa dirinya dia lebih berharga atau apa karena banyak cowok-cowok atau cewek-cewek yang pengen match sama dia. Nah itu kayak ya cuma bikin dia senang aja. Oke, yang kita pertama kali gue bilang itu sebenarnya kita bisa ngeliat diri anak muda zaman sekarang. Mereka pada menggunakan dating apps itu hanya untuk bersenang-senang atau bisa kata lain FWB dan kata lain juga ya have sex. Dan itu menurut saya sendiri juga cara aplikasi yang paling gampang untuk mendapatkan apa namanya orang baru dan ketemu teman baru untuk melakukan hal-hal seperti itu, karena dalam lingkungan teman-teman saya pun juga hampir semuanya melakukan itu. Dan jadi menurut saya sih hanya untuk bersenang-senang aja ya. Sebenarnya dating apps tuh balik lagi ya, ada background yang masing-masing orang beda. Contoh, untuk kita punya pasangan ada kriteria tertentu kan, ada umur, ada karir dan lain-lain. Cuman maksud aku, kadang kalau kita kategorikan semuanya main-main, justru aku mau jawab di sini sesuatu yang serius bisa jadi dari yang main-main gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang memang tujuannya dia, aku cuma mau main-main, kita nggak bakal tahu sampai dia nanti menemukan orang yang ternyata bisa kok diajak serius gitu. Gitu sih. Oke, tapi kan kita bisa lihat di stigma masyarakat atau stigma yang menggunakan aplikasi dating apps ini, Oke. mereka itu pada kebanyakan untuk hanya bermain-main. Oke. Lu cuma kenal, bisa ditinggal. Yes. Lu udah kenal, seneng, tinggal. Iya. Gimana? Iya, itu kan stigma ya. Iya. Banyak, pastilah. Maksudnya orang yang punya dating apps mayoritas seperti itu. Cuman pasti juga mau yang aku bilang di sini tuh, kalau misalnya kita bilang semuanya main-main, justru mereka nggak ke situ bahkan menurut aku. Karena kalau misalnya semuanya bakal main-main, nggak bakal ada hubungan yang terjalin gitu. Karena tujuannya kan terjalin dulu. Kalau misalnya memang ada, pasti aku juga bilang pasti ada yang main-main. Cuman tadi balik lagi, ada kok orang yang background ya dia sudah dikejar karirnya, sudah dikejar ininya, kan gitu. Ada wadahnya, itu kok wadahnya gitu maksud aku. Kalau menurut aku, kenapa aku milih dating apps ini untuk senang-senang, karena menurut aku orang yang benar-benar mau nyari jodoh itu nggak bakal pakai aplikasi itu. Melainkan sebaliknya, kayak kita harus benar-benar ketemu dengan orang itu,
terus tahu pekerjaannya, sikapnya kayak gitu. Jadi menurut aku kalau dating apps tuh cuma sekedar untuk senang-senang aja. Mungkin banyak yang buat senang-senang, tapi kalau benar-benar hanya, maksudnya mutlak senang-senang, aku nggak setuju juga sih, karena ya menurutku sama juga tadi, kalau ada juga loh, saya yakin pasti ada juga dari sekian ribu lah, mungkin cuma 1% atau mungkin lebih dari, kurang dari itu, tapi kayak tetap ada aja orang-orang yang akhirnya serius dari jadi yang main-main itu akhirnya jadi serius. Jadi kalau cuma hanya untuk itu doang, kayaknya nggak semua orang kayak itu deh. Ada juga yang memang benar-benar serius cari jodoh di sana gitu. Alasannya cuma satu, kalau misalkan dia orang yang menggunakan dating apps, itu adalah orang yang nggak percaya diri. Karena kenapa kita bisa lihat dalam aplikasi dating apps ini kita bisa mengubah atau memasukkan seluruh informasi data pribadi kita yang punya. Berarti otomatis dia adalah bukan orang yang percaya diri. Kalau misalkan dia orang yang percaya diri, dia nggak akan mungkin bermain dating apps. Belum tentu ya, karena kalau aku bilang orang tersebut nggak percaya diri, aku langsung aja ambil contoh, orang nggak 24 jam bisa nyari pasangan, kan gitu. Jadi kalau misalnya lewat dating apps, pertama tadi ada filter yang bisa kita pilih kategorinya. Even walaupun kalian tadi bilang, ya bisa dipalsukan datanya begini-begini, mungkin bisa. Cuman maksudnya untuk datang ke kafe, oke, 20 menit terus pindah lagi itu PR banget. Tapi kalau dengan dating apps, artinya kita sudah bisa mulai interaksi. Nah, outputnya nanti itu gimana ya itu lain ceritanya gitu. Menurutku iya dia kurang percaya diri karena balik lagi kebanyakan ya. Aku ya nggak bilang semuanya, tapi kebanyakan yang aku tahu, teman-teman yang aku tahu mereka main dating apps itu cuman untuk aktualisasi diri gitu. Jadi mereka cuman mau ya kayak tadi Kak Adrian bilang, mereka cuman kayak seneng gitu kalau banyak yang match sama mereka. Jadi hanya untuk mengaktualisasi diri mereka karena mereka nggak percaya. Tapi ternyata dengan adanya dating apps, mereka banyak loh yang match. Akhirnya mereka mendapatkan aktualisasi diri itu. Mungkin kembali ke orangnya masing-masing lagi ya. Kalau orang yang benar-benar serius untuk cari pasangan di dating app, mungkin bukan karena dia nggak percaya diri, tapi karena supaya lebih efektif dan lebih cepat. Tapi untuk beberapa orang yang buat main-main doang dan untuk dapat panggung, ya bisa jadi karena mereka kurang percaya diri. Jadi ya mungkin kembali ke case per case kali ya. Iya, menurut aku kurang percaya diri karena dari teman-teman aku pun yang susah dapat pacar di sekitarnya atau mungkin kayak di lingkungan kampus, pekerjaan kayak gitu, mereka susah banget dapat pacar sehingga mereka download aplikasi ini dan mereka kayak ngerasa kayak nggak pede aja kalau harus mencari jodoh secara langsung. Jadi mereka kayak menggunakan aplikasi ini untuk nyari jodoh. Kalau gue iya nggak percaya diri ya, karena kalau lu percaya diri lu nggak perlu download dating apps, lu bisa kenalan langsung dengan orang yang mungkin lu suka atau lu incar, bisa dengan aplikasi lain, nggak dari dating apps, dari Instagram, Twitter dan lain sebagainya, media sosial kadang lain. nggak ketemu bukan karena dia nggak percaya diri, nggak ketemu karena mungkin nggak ada koneksinya, mungkin karena Waktu, mungkin dia ya. anak tunggal dan orang tuanya orang tunggal juga gitu, nggak ada koneksi sama sekali. Iya. Jadi bukan karena nggak percaya diri, tapi karena nggak ada koneksi aja. Jadi itu salah satu leap of faith lah ya, dia lakukan itu untuk Iya, mungkin memperbesar networknya aja gitu. Dan menurut aku sangat PR lah kalau kita Iya, susah harus banget loh. datengin satu tempat untuk mencari peluang dan itu belum tentu dapet gitu. Tapi Sebenarnya kalau sih dating nggak apps kan, Sebenarnya sih nggak perlu lihat dari satu tempat lain. ya, Iya. oke, terus Kayak lu pergi kemana pun juga lu bisa ngeliat sekitar lu lah, lingkungan lu seperti apa. Tapi menurut nggak gue mungkin nanyain orang iya, kayak berat single sekali, nggak, single berat nggak, banget. mau nggak Iya, kenalan, itu berat kan agak banget. susah. Sedangkan di dating app ya orang-orang yang mostly harusnya cari Iya. jodoh gitu maksudnya. Ya tapi tadi sih persentasenya kayak nyari jarum dalam jerami aja gitu kalau Iya. lu Iya. dating apps kan. Enggak. Karena gimana ya? Dalam pemikiran gue sendiri, ya namanya dating apps mau itu berbau agama, mau berbau apapun itu udah pasti nggak bener lah. Jadi kalau misalkan menurut gue pribadi, kalau misalkan lu mau nyari pasangan bener, lu cari di lingkungan lu yang bisa nerima lu seperti apa dan bukan berasal dari aplikasi. Setuju aja ya, justru karena adanya aplikasi yang berbau agama ini menurut aku justru malah memudahkan kita untuk mencari pasangan yang seiman gitu. Cari pasangan yang seiman tuh salah satu tik utama ya untuk banyak orang untuk cari pasangan yang seiman. Jadi kalau misalnya udah dikumpulin ke agama yang sama ya lebih enak lagi karena lebih cepat untuk carinya gitu maksudnya. artinya kan ada ini ya, ada kategori lagi. Artinya kalau misalnya memang udah dikategorikan untuk agama ini, itu ya justru bagus sih menurut aku. Tadi yang aku bilang, yang JJ bilang juga bahwa mendapatkan pasangan yang seiman itu tujuan kita juga bahkan gitu. Dalam pemikiran gue, mau bagaimanapun opini yang udah disampaikan oleh teman-teman yang lain, tetap apa namanya? Itu adalah sebuah aplikasi yang dimana emang benar buat memudahkan mencari pasangan yang seiman atau segala macam. Tapi pasti ada nggak sih kayak rasa ngeganjel di hati kalian kayak
kenapa sih gue nyari pasangan kok lewat aplikasi? Kenapa nggak langsung dari face to face ketemu langsung? Itu tadi perkara bahwa dia mungkin tidak memiliki waktu ataupun efektivitasnya sih. Jatuhnya kalau kayak gitu terkadang terlalu mengkotak-kotakan ya. Kembali ke orang masing-masing Iya. nggak sih? Maksudnya ada beberapa orang yang nggak nyaman ya nggak usah gitu kan, nggak ada yang paksa kamu juga untuk lakukan dating app kalau memang nggak suka. Tapi untuk beberapa orang yang nyaman-nyaman aja ya go ahead. Itu untuk mereka yang mau gitu. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, nggak usah. Semua orang pasti ada masa lalu ya. Dan bahkan mungkin pasangan yang sudah kita jadikan pasangan juga sebelumnya juga punya pasangan kan Iya. gitu. Nggak main dating app belum tentu Iya, lulus belum- juga kan sebelumnya gitu. Ya, komunitas dating apps yang berdasarkan komunitas atau agama itu menurut gue sih perlu ya, dan itu membantu banget sih. Bukan buat kita di usia kita yang sekarang, mungkin buat orang-orang yang mohon maaf agak telat menikah dan lain sebagainya karena kesulitan untuk mendapatkan calon yang sesuai agama dan lain-lain, itu sangat-sangat terbantu menurut gua. Justru mungkin dating apps akan lebih cocok jika digunakan oleh generasi yang di atas kita gitu. Banyak kok teman di tetangga-tetangga gue atau di lingkungan gue di gereja itu juga ketemu jodohnya di aplikasi atau grup-grup jodoh Katolik, jodoh Kristen dan lain sebagainya. Sah-sah aja ya, setuju-setuju aja gitu. Karena kayaknya walaupun aku tidak setuju dan tidak akan menggunakan aplikasi dating apps, tapi ya nggak pantas juga untuk aku mencap dating apps itu nggak pantas gitu. Apalagi berdasarkan agama yang jatuhnya memudahkan si pengguna untuk mencari mereka yang seagama, satu keyakinan dengan mereka gitu. Jadi ya pantas-pantas aja sih. Setiap orang datang ke dating apps dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang datang karena penasaran saja dan ingin tahu seperti apa itu. Ada yang datang hanya karena ingin mencari teman. Ada yang datang karena memang benar-benar ingin mencari pasangan hidup. Ada juga yang datang hanya untuk mendapatkan hubungan seks semalam. Ada juga yang datang hanya karena ingin merasa dihargai dan diinginkan. Sebelum kita menilai apakah dating apps itu baik atau buruk, mari kita pahami lebih dahulu mengapa dating apps itu sangat populer dan menarik. Hal ini ada hubungannya dengan perkembangan zaman. Di masa lalu, ketika kehidupan masih sangat sederhana dan tidak kompleks, pernikahan terjadi tanpa banyak lika-liku. Orang menikah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, baik melalui pertemanan ataupun perjodohan. Pernikahan dianggap sebagai satu tahapan di kehidupan yang setiap orang jalani untuk mendapatkan keturunan. Di era modern, di mana kehidupan semakin kompleks, orang-orang berlomba-lomba mencari dan mengejar kebahagiaan pribadi mereka. Didukung oleh karya fiksi dalam novel dan film, ide pernikahan semakin diromantisasi. Pernikahan bukan lagi hanya sekadar untuk mendapatkan keturunan, tapi untuk menemukan pangeran berkuda putih atau putri jelita yang bisa membuat kita merasa bahagia dan utuh. Di era pasca modern sekarang, di mana teknologi dan globalisasi semakin berkembang, konsep pernikahan kita ditunggangi juga oleh pertanyaan, bagaimana kalau di luar sana ada orang yang lebih baik untuk saya? Berangkat dari komunitas yang menikahi orang-orang yang mereka kenal di lingkungan mereka, kini dating apps memudahkan kita untuk memilih pasangan dari belahan dunia manapun. Selain itu, pandangan mengenai seks di era pasca modern ini juga sangat berbeda. Kalau dahulu orang melihat seks hanya sebagai tugas baik antara suami istri maupun untuk mendapatkan keturunan, kini banyak orang melihat seks sebagai sebuah kebutuhan biologis. Seperti orang lapar yang memesan makanan di food delivery apps, mereka yang haus akan seks bisa dengan gampang pergi ke dating apps dan cari partner seks untuk hari ini. Kembali ke pernyataan awal tadi. Setiap orang datang ke dating apps dengan tujuan yang berbeda-beda. Sebagai orang Kristen, bagaimana kita bisa menyikapinya? Pertama, dating apps memberikan banyak ketidakpastian. Kita bisa ditolak, di-ghosting, atau bahkan diajak berhubungan seks di luar pernikahan yang tidak alkitabiah. Sebagai orang Kristen, apakah kita siap menghadapi semuanya itu? Apakah kita sudah tahu dan tahu dengan pasti bagaimana kita akan meresponi semuanya itu? Kedua, sudahkah kita memiliki pandangan yang sehat soal seks dan pernikahan? Seks dirancang untuk pernikahan, dan pernikahan dirancang sebagai komitmen seumur hidup. Jika pernikahan adalah komitmen seumur hidup, maka kita harus sadar kalau pernikahan adalah bentuk komitmen yang didasarkan pada suatu perjanjian kudus untuk saling mengasihi seumur hidup kita.
Bukan hanya soal pengejaran kebahagiaan yang diromantisasi di era modern dan pasca modern ini. Kalau kita sadar akan betapa sakralnya hubungan dating yang harusnya mengarah ke pernikahan itu, kita akan sangat berhati-hati dalam menggunakan dating apps. Ketiga, apakah kita akan pernah puas? Dating apps memberi kita janji hampa kalau di luar sana ada calon-calon pasangan hidup yang lebih baik daripada orang-orang yang ada di lingkungan kita. Jika kita menemukan satu yang baik, bagaimana kita tahu kalau tidak ada yang lebih baik di kemudian hari? Jadi, sebagai orang Kristen, bolehkah kita pakai dating apps? Pertanyaan ini sesungguhnya tidak bisa dijawab karena pertanyaannya salah. Sebagai orang Kristen, pertanyaannya bukanlah soal boleh atau tidak boleh, tapi apakah bergabung dan berinteraksi di dating apps itu merupakan hal yang bisa memuliakan Tuhan dan membawa kita semakin serupa dan segambar dengan Kristus? Jawaban untuk pertanyaan ini saya kembalikan ke hati nurani masing-masing orang. Tapi sebagai orang Kristen, prinsipnya adalah pahami makna dating dan pernikahan yang alkitabiah, jaga kekudusan kita di hadapan Tuhan, dan lakukan segala sesuatu untuk mengejar kemuliaan Tuhan, bukan hanya kebahagiaan kita.